Assalamualaikum. Saya Fatia Nur Latifah dari IKIP Budi Utomo Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UAS fonologi. Yang pertama, ada pertanyaan, coba gambarkan letak 25 sumber bunyi bahasa yang melibatkan studi tentang alat-alat ujar atau ucap berkenaan bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernapasan sebagai sumber tenaganya. Sumber tenaga itu berupa udara yang keluar dari paru-paru. Pada mulanya, udara dihisap oleh paru-paru, kemudian dihembuskan sewaktu bernafas. Udara yang dihembuskan atau dihisap untuk sebagian kecil bunyi bahasa itu mengalami perubahan pada pita suara yang terletak pada pangkal tenggorokan. Arus udara yang keluar dari paru-paru itu dapat membuka kedua pita suara yang merapat, sehingga mengakibatkan corak bunyi bahasa tertentu. Gerakan membuka dan menutup pita suara itu menyebabkan arus udara dan udara sekitar. Pita suara itu berubah tekanannya dan bergetar. Perubahan bentuk saluran udara itulah yang menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Tempat atau alat ucap yang dilewati udara dari paru-paru antara lain batang tenggorok, pangkal tenggorok, kerongkongan, rongga mulut, rongga hidung, dan bersamaan alat ucap yang lain. Dan yang kedua, pertanyaannya, klasifikasikanlah unsur pendidikan bunyi vokal mulai dari tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, dan bentuk bibir. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah, vokal dapat dibedakan atas 3. Yang pertama, vokal tinggi atau atas yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas. Contohnya I dan U. Yang kedua, vokal madya atau tengah yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dan dari rahang atas. Contohnya E dan O. Yang ketiga, vokal rendah atau bawah yang dibentuk apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya. Contohnya A dan C. Pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah. Berdasarkan bagian lidah yang bergerak atau maju mundurnya lidah, vokal dapat dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama, vokal depan. Vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan seperti I dan E. Yang kedua, vokal tengah, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, ya misalnya A. Yang ketiga, vokal belakang, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah seperti U dan O. Pertanyaan ketiga, jelaskanlah maksud dari A. Konsonan hambar letup, B. Konsonan nasal, C. Konsonan paduan, D. Konsonan geseran atau frikatif, E. Konsonan getar, F. Konsonan sentuhan, dan G. Konsonan sentuhan kuat. A. Konsonan hambat letup. Konsonan hambat letup adalah konsonan yang terjadi dengan hambatan penuh arus udara, kemudian hambatan itu dilepaskan secara tiba-tiba, strukturnya rapat, kemudian dilepaskan tiba-tiba. Struktur rapat yang pertama disebut hambatan, sedangkan struktur pelepasan yang kedua disebut letupan. B.
Konsonan nasal. Konsonan nasal adalah konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga hidung. Konsonan yang dihasilkan adalah M, N, N. Yang ketiga, konsonan paduan adalah konsonan hambat jenis khusus. Proses terjadinya dengan menghambat penuh arus udara dan paru-paru. Kemudian hambatan itu dilepaskan secara bergeser pelan-pelan. Jadi strukturnya rapat kemudian dilepaskan pelan-pelan. Yang D, konsonan geseran atau frikatif adalah konsonan yang dihasilkan dengan cara menggesekkan udara yang keluar dari paru-paru konsonan yang menghasilkan huruf F, V, X, H, S, Z, dan X. Yang kelima, konsonan getar adalah konsonan yang dibentuk dengan menghambat jalannya arus udara yang dihembuskan dari paru-paru secara berulang dan cepat. Jadi, strukturnya rapat renggang, yaitu dirapatkan, kemudian direnggangkan atau dilepaskan, dihambat atau dilepaskan berkali-kali dengan cepat. F, konsonan sentuhan adalah konsonan yang pembentukannya hampir sama dengan getar, tetapi proses bergetar itu hanya terjadi satu kali. Penghalang udara terjadi menyentuh artikulator aktif pada artikulator pasif satu kali. Jadi strukturnya renggang pendek sekali. G, konsonan sentuhan kuat adalah ujung lidah dengan gusi belakang atau langit-langit ujung lidah sebagai artikulator aktif disentuhkan kuat-kuat pada gusi belakang atau langit-langit sehingga menyebabkan arus udara terhambat dan bergetar satu kali. Keempat, apakah yang dimaksud dengan pengaruh bunyi? Pengaruh bunyi bahasa menyangkut dua segi, yakni pengaruh bunyi bahasa dan pengaruh bunyi bahasa. Pengaruh bunyi bahasa muncul sebagai akibat proses asimilasi, sedangkan pemengaruh bunyi bahasa merupakan tempat artikulasi yang mempengaruhi bunyi yang disebut artikulasi penyerta atau artikulasi sekunder atau koartikulasi. Yang kelima, jelaskan pengaruh bunyi karena distribusi. Pengaruh bunyi karena distribusi pada awal kata, tengah kata, atau di akhir kata sering menentukan perwujudan bunyi tertentu. Pengaruh bunyi karena distribusi tersebut menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, pelepasan, dan pengakrikatan. Aspirasi adalah pengucapan suatu bahasa bunyi yang disertai dengan hembusan keluarnya udara dengan kuat sehingga terdengar bunyi H. Pelepasan adalah pengucapan bunyi hambat letup yang sebenarnya, yang seharusnya dihambat atau diletupkan. Kemudian dengan serentak bunyi berikutnya diucapkan. Hambatan atau letupan itu dilepaskan atau dibebaskan. Pelepasan dibedakan atas lepas tajam, lepas nasal, dan lepas sampingan. Pengakrikatan ataupun paduanisasi terjadi jika bunyi letup hambat yang seharusnya dihambat atau diletupkan tidak dilakukan.
melainkan setelah hambatan dilepaskan secara bergeser dan pelan-pelan. Proses yang kedua menyebabkan adanya penyempitan jalannya arus udara sehingga udara terpaksa keluar dengan bergeser. Artikulasinya menjadi hambat geseran, bukan hambat letupan. Gabungan antara hambat dan geseran disebut dengan paduan atau afrikat. Prosesnya disebut paduanisasi atau pengafrikatan. Yang keenam, pertanyaannya, identifikasikanlah transkripsi dan transliterasi bunyi. Transkripsi adalah penulisan, tuturan, atau pengubahan teks dengan tujuan untuk menyarankan lafal bunyi, fonem, morfem, atau tulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku dalam suatu bahasa yang menjadi sasarannya. Transkripsi dibedakan atas beberapa jenis berikut, yaitu transkripsi fonetis, yakni penulisan pengubahan menurut bunyi. Transkripsi ini ditandai dengan 2 kurung siku. B. Transkripsi fonemis, yakni penulisan pengubahan menurut fonem ditandai dengan 2 garis miring. Yang C. Transkripsi morfemis, yakni penulisan bahasa menurut morfem ditandai dengan kurung kurawal. Yang D. Transkripsi ortografis, yakni penulisan pengubahan menurut huruf atau ejaan bahasa yang menjadi tujuan ditandai dengan 2 sudut. Transliterasi adalah pergantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain tanpa menghiraukan lafal bunyi kata yang bersangkutan. Pertanyaan ketujuh, apakah yang dimaksud dengan bunyi suprasegmental? Bunyi suprasegmental adalah suatu yang menyertai fonem tersebut, yang itu bisa berupa tekanan suara atau intonation, panjang pendek atau pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Nah, kesemua yang tercakup ke dalam istilah suprasegmental itu tidak bisa dipisahkan dari suatu fonem. Pertanyaan ke-8. Definisikanlah pengertian dari A. Sifat khas suatu fonem. B. Spesialisasi beban fungsional fonem. C. Alternatif alofonemis. D. Penafsiran fonem. A. Identitas sifat khas suatu fonem adalah bunyi bahasa terkecil yang bersifat fungsional, artinya satuan memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem dapat dibatasi sebagai unit bahasa yang bersifat distinktif atau yang signifikan. B. Spesialisasi beban fungsional fonem, yaitu fungsional fonem biasanya ditentukan melalui kontras pasangan minimal. Pemasangan minimal adalah pasangan-pasangan bentuk bahasa terkecil dan bermakna pada sebuah bahasa atau kata tunggal yang secara ideal sama kecuali satu bunyi pembeda. C. Alternatif alofonemis. Alternasi alofonemis adalah teramalkan dari lingkungan. Misalnya, alofon Inggris terdapat hanya sebagai konsonan pertama sebelum vokal, dan alofon terdapat hanya dalam bila
T itu tidak ada pada awal kata. D. Penafsiran fonem, yaitu fonem bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Kalau dalam fonetik kita meneliti bunyi yang berbeda, maka dalam fonemik kita meneliti apakah perbedaan bunyi itu mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Jika bunyi membedakan makna, maka bunyi tersebut kita sebut fonem. Yang ke-9, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan premis dan hipotesis kerja suatu fonem? Premis adalah proposisi yang berfungsi sebagai dasar pemikiran untuk penarikan kesimpulan. Hipotesis adalah simpulan yang bersifat sementara dan harus dibuktikan kebenarannya. Pembuktian mengenai kebenaran hipotesis dilakukan dengan menganalisis data yang ditemukan dalam bahasa. Kedua, dijadikan dasar dalam melakukan analisis fonologi. Premis yang dijadikan dasar dalam menentukan fonem bahasa dan sistem fonem. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, sebutkanlah beberapa jenis oposisi dalam fonem. Bertolak dari macam dan jumlah fonem bahasa Indonesia di atas, akhirnya dapat dibuktikan bahwa unsur utama penentuan fonem benar-benar bersifat fonemis harus berlaku akibat adanya penggantian fonem dalam struktur internal kata, maka hasil penggantian fonem sebagai penyebab adanya beda atau kontras makna atau kata, yang kemudian berakhir pada dasar penentuan fonem benar-benar bersifat fonemis. Contoh data berikut sebagai bukti bahwa akibat penggantian fonem ternyata sebagai penyebab adanya beda atau kontras makna kata, sebagaimana sajian pasangan kata berikut: A _X _I, pasar, X pasir, pipa, X papa, AU X A, pulau, X pula, danau, X dana, P X L, pura,